Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurgaini, NIM 230401900061 akan menerangkan materi yang selanjutnya, yaitu model pengembangan kurikulum menurut Pikam. Menurut Pikam, mengemukakan 5 langkah proses pengembangan kurikulum yang dikutip oleh Sanjaya sebagai berikut ini. Yang pertama, menetapkan wilayah atau arena yang akan dicakup oleh kurikulum. Wilayah tersebut bisa terjadi pada hanya satu sekolah, satu kecamatan, kabupaten, atau mungkin provinsi. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu para ahli pendidikan atau kurikulum, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi ataupun sekolah, para profesional dan sistem pendidikan, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, perlu dipersiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas penggunaan kurikulum, seperti pemahaman guru terhadap kurikulum. Yang kelima, melakukan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan anak didik, evaluasi sistem kurikulum. Model kurikulum menurut Rogers. Menurut Rogers, berasumsi bahwa kurikulum yang diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers dalam Sukma Dinata sebagai berikut ini. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Kedua, partisipasi guru dalam pengalaman yang intensif, seperti administrator, guru yang turut serta dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, partisipasi kegiatan orang tua dalam kelompok. Kegiatan ini bisa dikoordinasi oleh BP masing-masing sekolah. Model pengembangan kurikulum menurut Rogers. Ada beberapa model yang dikemukakan Rogers, yaitu dari model yang paling sederhana sampai yang komplit. Adapun model-model tersebut sebagai berikut. Yang pertama, model 1 atau model yang paling sederhana. Model ini menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan yang memberikan informasi dan ujian. Hal ini didasari atas asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan, serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Yang kedua, model 2 adalah penyempurnaan dari model 1 dengan mencantumkan pokok yang belum tercover pada model 1, yaitu mengenai metode dan organisasi bahan pelajaran. Yang ketiga, model 3. Pengembangan kurikulum merupakan penyempurnaan dari model 2 yang belum bisa memberikan alternatif pokok atas unsur teknologi pendidikan ke dalamnya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan belajar mengajar. Yang keempat, model 4.
Di samping berbagai komponen kurikulum pada model 1 hingga model 3, pada model 4 ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran ini mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang digunakan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.